Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari program studi Perbankan Syariah angkatan 2024 dengan NIM 240801031. Pada video ini, saya akan menjelaskan tutorial analisis regresi linear berganda menggunakan IBM SPSS Statistik dengan judul penelitian pengaruh literasi keuangan dan pendapatan terhadap minat menabung. Nah, langkah pertama, kita buka aplikasi IBM SPSS Statistik terlebih dahulu. Setelah aplikasi terbuka seperti ini, kita akan membuat lembar kerja dengan memilih menu File, New Dataset. Nih, di atas kita klik. Ketika tampilannya sudah seperti ini, kita masuk ke variabel view. Nah, pada kolom name kita akan isi dengan X1, kemudian di kolom kedua itu ada X2, di kolom ketiga itu ada Y. Nah, di sini desimalnya kita ganti menjadi 0. Nah, kemudian pada kolom label kita akan isi literasi keuangan. Kemudian pada label kedua itu kita isi dengan pendapatan. Kemudian label kolom ketiga kita isi dengan minat menabung. Nah, ketika sudah seperti ini, kita masuk ke data view. Oke. Nah, tampilannya seperti ini, ada X1, X2 dan Y. Nah, karena sebagai contoh, di sini saya akan memasukkan beberapa data responden, dan karena jumlah responden saya sebanyak 30 orang atau 30 data, untuk itu untuk menghemat durasi video, saya akan menggunakan data penelitian yang telah saya input sebelumnya. Jadi kita copy paste saja. Nah, setelah itu kita akan melakukan analisis. Nah, di atas ini ada analisis, kita klik analisis, kemudian kita cari regression, kemudian kita klik linear. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian pada kotak dependen sebelah sini kita isi minat menabung. Jadi minat menabung ini kita klik terlebih dahulu, kemudian kita klik ini, nah, dan masuk di sini. Kemudian di kotak independence itu kita masukkan literasi keuangan X1 dan pendapatan X2. Kita klik, kontrol, kemudian kita klik ini. Nah, sudah. Kemudian dan mengapa dependen dimasukkan dengan minat menabung? Karena merupakan variabel terikat. Sedangkan pada kotak independen saya memasukkan literasi keuangan dan pendapatan karena merupakan variabel bebas. Nah, pada menu statistik di sebelah sini saya akan mencentang atau menceklis estimators ini, kemudian model fit, kemudian ada collinearity diagnosis, kita klik dulu, kemudian dan Durbin-Watson di sebelah sini kita klik. Nah, menu ini digunakan untuk menampilkan hasil regresi, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Setelah
Setelah itu kita continue. Kemudian kita pada menu plot di sebelah sini. Setelah itu kita masukkan Z-receipt ini, kita klik, kita masukkan pada sumbu Y. Nah, kemudian pada kolom X kita masukkan zip pirate. Kita klik, kemudian kita isi. Nah, pengaturan ini digunakan untuk menghasilkan scatter plot yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas. Nah, setelah itu kita continue. Setelah semua pengaturan selesai, kita klik OK. Nah, sehingga SPSS menampilkan hasil analisis regresi linear berganda. Di sini ada tabel model Sumeri. Pada tabel model Sumeri diperoleh nilai R sebesar 0,998 yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel independen dan dependen. Kemudian nilai R square sebesar 0,996 berarti 99,6% variasi minat menabung dapat dijelaskan oleh variabel literasi keuangan dan pendapatan, sedangkan 0,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Kemudian, adapun tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,00. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan dan pendapatan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat menabung. Kemudian ada koefisien tabel koefisien, variabel literasi keuangan memiliki nilai signifikansi 0,0 di sini 0,00 sehingga berpengaruh signifikan terhadap minat menabung. Variabel pendapatan juga memiliki nilai signifikansi 0,00 sehingga berpengaruh signifikan terhadap minat menabung. Kemudian, adapun multikolinearitas. Pada kolom kolinearity statistik diperoleh nilai tolerans sebesar 0,138 dan nilai VEF sebesar 7,270. Karena nilai tolerans lebih besar dari 0,10 dan VEF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Nah, adapun autokorelasi berdasarkan tabel model Sumeri diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,637. Nilai ini mendekati angka 2 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak menunjukkan adanya gejala autokorelasi. Kemudian adapun heteroskedastisitas. Nah, pada grafik scatter plot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi memenuhi asumsi yang diperlukan. Nah, berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, dapat disimpulkan bahwa variabel literasi keuangan dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap minat menabung, baik secara simultan maupun parsial. Selain itu, hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi yang diperlukan, yaitu tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi autokorelasi, dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Demikian tutorial penggunaan SPSS pada analisis regresi linear berganda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.